Apapun kondisi saat ini, lo harus terima, men. Lo harus dulu menerima, baru ikhlasin dulu, baru lo bisa memaafin. Ya gak mungkin juga lo harus ngurung kamar kayak gini, walaupun kondisi lo saat ini susah. Ya terima dan sadarin, akuin gitu. Kalau kita memang kadang kita gak menerima dulu, itulah yang membuat sering orang terpleset kayak gitu kan. Ya namanya hidup kan, ada juga dunia berputar itu. Kalau kita gak ikhlasin, jadi lo jadi ini mau apa ya itu kalau gak diikhlasin. Yang penting lo menerima dan sadarin, akuin apapun kondisi ini. Bukan berarti lo gak berubah, bukan berarti lo gak gerak, tapi terima apapun kondisi lo saat ini. Ya terima kalau lo lagi susah sekarang ini, kalau lo lagi fuck up dalam hal apapun gitu. Ya terima lo ngalami kegagalan, kemiskinan. Itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi raja di dunia ini. Seharusnya kita curiga sama Tuhan, kenapa kita diberi kegagalan, kemiskinan. Jangan-jangan Tuhan ingin menjadikan kita seorang raja di kehidupan ini. Jadi terima. Aku juga ngalamin hal-hal yang kayak ginian. Waktu itu eh, aku pernah apa namanya susah baca tulisan kecil kayak gitu. Mungkin teman-teman kuliahku pada tahu dulu kan. Aku nggak bisa baca tulisan kecil. Ketika aku beli buku Laut Bercerita waktu itu, aku beli tapi nggak bisa baca. Rasanya tuh sedih banget gitu kan. Nggak bisa baca. Mungkin entah aku bukan apa namanya pernah penyakit atau gimana, nggak tahu juga. Pokoknya ketika aku baca waktu tuh pengen gramet, pengen jadi seorang penulis, tapi karena gue gak bisa atau pokoknya gak bisa lah baca ini apa namanya buku Laut Bercerita yang tulisan-tulisan gede kayak novel itu, gue gak bisa baca. Dan akhirnya gue sedih kan, sedih lama itu perjalanan panjangnya. Udah pasrah, udah ngeluarin uang sebanyak mungkin, udah ngeluarin tenaga, udah doa sana sini, udah ngamalin-ngamalin istighfar, salawat ataupun apapun itu, tapi ujung-ujungnya masih nggak sembuh. Ketika sudah pasrah, sudah bertaubat, ingin sudah pasrah dengan Tuhan, sudah tak ingin lagi. Entah kenapa aku ke tempat itu dan ada teman kayak gitu yang mendiskusikan apa atau yang ngajarin tuh, ini yang buku Laut Bercerita yang kayak gini dulu. Nah, yang kayak gini aku nggak bisa baca dulu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa membaca. Dan bukan hanya dalam hal, malahan gua diuji dalam semua, dalam segala aspek, dan banyak mengalami hal-hal trauma kayak gitu, segala macam. Dan ujungnya dulu gue nggak menerima karena masih ada ego yang ada di dalam diri. Gue nggak menerima kok ketika melihat teman yang seusia gua, umur udah 22 tahun atau umurnya lebih muda, kok dia sudah sukses, kok dia udah punya banyak skill, dan kok dia udah kaya, kok dia udah mencapai apapun ini dan ini, sedangkan gua hidupnya stagnan, yang mengalami pola hidup yang berulang-ulang kayak gini kayak itu aja gitu kan. Pokoknya sedih setiap kali Gramet ketika ada mau presentasi makalah atau apapun yang tulisannya yang kecil itu nggak bisa ngebaca. Kayaknya sedih banget kan di usia yang masih muda itu. Kayaknya 2 tahun yang lalu atau umur apa 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, pas waktu-waktu masih kuliah gitu, nggak bisa baca tulisan-tulisan kecil kayak setiap kali rame, setiap kali mau presentasi, setiap kali mau baca buku yang tulisan yang kecil. Bahkan buku-buku, banyak buku ini aku kasih, ini buku Laut Bercerita yang aku beli 2 kali dan ujung-ujungnya gue jual karena gue nggak, entahlah, nggak mau baca buku novel lagi. Mungkin
karena sudah lebih mengenal diri dan ingin membaca hal yang pengen gue baca aja sekarang ini juga gak hobi-hobi banget untuk membaca buku. Jadi banyak perjalanan-perjalanan sedih yang sampai sekarang membawa titik ini. Untung ada ketemu brother-brother yang mendukung kan, padahal nggak kenal mungkin udah semesta ngizinin untuk gue sembuh sekarang. Ya mungkin saat ini atau apapun yang lo alami dengan kondisi lo sekarang, lo fuck up dalam hal percintaan, masih sering gagal, masih trauma, lo mencapai apapun gak tercapai, atau keinginan-keinginan lo saat ini atau cita-cita lo belum masih tercapai, ya gue juga ngalaminya pernah. Tapi jangan menyerah dan berprasangka baik, makanya harus menerima dulu, dan sudah menerima dengan ikhlas dan berprasangka baik, keajaiban keajaiban yang ada akan datang benar realita dalam hidup lo. Makanya jangan lagi dendam-dendam sama orang, terima. Tuhan itu menurut aku tadi habis juga ngobrol sama orang-orang yang sefrekuensi dan ceritakan bahwa memang kita harus menerima. Jadi keinginan itu adalah sebuah ilusi, bro. Dan rencana itu detail, khawatir, bingung, perasaan takut. Kalau kita sudah dapat momen atau calling panggilan itu, kita akan aksi, dan itu bukan kita rasa good feeling gitu kan. Ngomong kayak gini, banyak pengalaman-pengalaman yang ingin gue bagi di konten-konten atau di manapun yang gue ingin share pada kalian yang mungkin sekarang kalian ingin menyerah, kalian ingin menangis atau bunuh diri. Gue juga pernah kayak gitu, yang mengalami dark night of soul yang cukup panjang-panjang, bukan sekali tapi berulang-ulang kali, yang buat titik balik kehidupan. Mungkin dari sini aku pengen menghealing diriku sambil menghealing orang lain. Atas ini semua izin Tuhan, aku berdoa kepada Tuhan semoga apa yang gue sampaikan di konten-konten ini jadi lebih berguna bagi kalian yang membutuhkannya. Ya lihat dengan kondisi yang sekarang, bukan aku ingin ini. Inilah kondisi aku sekarang. Ya aku tetap harus konten, bukan berarti aku merendah diri atau gimana. Inilah kondisi yang harus terima, dan ya semua orang pada akhirnya akan mengalami perubahan, kan dunia juga berputar dan kita gak selamanya di bawah, gak selamanya kita di atas. Jadi yang paling penting adalah melekat kepada Tuhan, bukan melekat pada hal apapun, kekayaan, status sosial atau wanita, yang ujung-ujungnya itu hanyalah fata morgana gitu kan. Kadang Tuhan mengambil apa yang kita cintai agar kita bisa mencintai Tuhan. Mungkin kata-kataku mungkin gak terasa